sudah bersama kita. Assalamualaikum Waalaikumsalam, Bu Yuliza. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak KUK Kecamatan Empat Koto, seterusnya yang terhormat ibu-ibu pengurus gugus 2 Kecamatan Empat Koto, seterusnya yang berbahagia Bapak dan Ibu Majelis Guru Segugus 2 Kecamatan Empat Koto, dan yang kita banggakan dan yang kita muliakan Ibu narasumber yaitu Ibu Elvi Indriani yang akan berbagi ilmunya kepada kita, dan juga terima kasih kepada Ibu moderator, maaf tidak disebut, yang telah memfasilitasi acara pada pagi ini. Kami dari Gugus 2 sangat berterima kasih atas diberikannya kesempatan kami mendengarkan sosialisasi tentang rumah belajar, di mana kita tahu bahwa rumah belajar ini merupakan salah satu dari tempat kita berpulang sebagai guru, artinya tempat kita mencari inspirasi, mencari apa-apa yang kita butuhkan selama kita melaksanakan tugas. Maaf Bapak Ibu, bukan saya menyalahkan kita selama ini. Mungkin kalau dulu saya juga pernah menyampaikan bahwa yang free itu untuk kita mencari sumber belajar adalah di rumah belajar. Kalau di ruang guru itu kita berbayar. Nah, tapi mungkin selama ini kita asik dengan tatap muka, belum begitu memanfaatkan. Kemudian pandemi melanda. Maka sistem pendidikan secara drastis berubah, di mana kita sebagai guru yang biasanya berhadapan langsung dengan siswa, sekarang kita harus belajar di mana anak kita tidak di hadapan kita, melainkan anak kita berada di rumahnya masing-masing, yaitu kita melaksanakan yang namanya BDR, belajar dari rumah. Pada awal-awalnya kita mungkin merasa cukup terkejut, karena untuk melaksanakan pembelajaran secara daring, itu kita masih banyak terkendala. Namun akhir-akhir ini, alhamdulillah, kendala itu sudah banyak bisa kita atasi. Salah satu hikmahnya dengan adanya pandemi, yaitu berkembangnya kemampuan IT dari para kita sendiri, majelis guru, atau pelaksana pendidikan. Sebab kita tidak mau dicap oleh masyarakat guru memakan gaji enak saja. Nah, sebenarnya selama pandemi ini mungkin kalau kita mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk melaksanakan pembelajaran, bahkan kita mengajar itu hampir 24 jam dalam sehari dan semalam. Kalau kita misalnya mengajar mempergunakan, terutama ini kita Kecamatan Empat Koto kan masih mempergunakan WA Group. Nah, jadi WA Group itu sepanjang hari terbuka, kapan anak memberi tugas, lalu kita beri apresiasi. Nah, jadi itu. Namun sekarang sudah sebanyak berkembang dengan kita mengikuti webinar-webinar, Zoom, kita sudah bisa, insya Allah ini di Gugus 2 sudah banyak bermunculan video-video pembelajaran, konten-konten pembelajaran yang mengajak agar siswa kita tidak bosan dengan belajar di rumah. Alhamdulillah. Dan di sini saya singkat saja ingin memotivasi kawan-kawan semuanya. Namun sedikit di sini saya berpesan bahwa walaupun pembelajaran dilaksanakan dari rumah oleh siswa kita, setiap pagi janganlah lupa kita menanamkan karakter-karakter kepada siswa kita. Mungkin dengan selalu kita mengingatkan, apakah Nanda sudah siap untuk belajar, apakah sudah sarapan, apakah sudah mandi mungkin, dan juga terutama sebelum memulai pembelajaran, selalu awalilah untuk mengajak siswa untuk berdoa terlebih dahulu. Jadi itu, jadi karakter jangan sampai dilupakan.
kita bisa mengajarkan karakter bukan hanya dengan berhadapan dengan siswa saja, namun karakter itu bisa kita tanamkan kepada siswa di dalam proses pembelajaran, walaupun hanya melalui penyampaian dengan WA. Jadi setiap memulai pembelajaran melalui WA group, misalnya pesan-pesan, kita tetap bisa melaksanakan sebenarnya pembiasaan-pembiasaan yang menunjukkan karakter siswa. Jangan lupa Ananda sholat, misalnya menutup pembelajaran di akhir. Selalu kita mengajak kita bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada orang tua ataupun siapa yang telah membantu Ananda kita tersebut dalam belajar di rumah. Jadi itu saja mungkin sedikit kita sebagai guru dengan segala cara karakter itu memang harus kita terapkan di samping tentu kita tidak mengabaikan ilmunya dan keterampilannya. Jadi sikap ya sesuai dengan K13, KI1, KI2, KI3 dan KI4 tetap harus bisa terlaksana walaupun kita hanya belajar dari rumah. Sekian saja, banyak maaf kalau ada penyampaian tidak pada tempatnya pada pagi ini kepada Bapak dan Ibu Majelis Guru dan semua peserta webinar pada pagi ini. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Ditutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yuliza selaku Ketua Gugus 2 Kecamatan 4 Koto Kabupaten Agam. Selanjutnya kita dengarkan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan webinar kita pada pagi ini. Kepada Bapak Suryadi SPD MMPD selaku KUK TK SD Kecamatan 4 Koto Kabupaten Agam dipersilahkan. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Mumun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatul lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Yang sama kita hormati Ibu Mumun sebagai sahabat rumah belajar di Sumatera Barat 2020. Terusnya kepada Ibu Elvi Indriani SPD, guru SDN 20 Pambatan untuk Koto sebagai narasumber pada hari ini dari sahabat rumah belajar 2020. Ibu-ibu dan bapak kepala sekolah yang terhadir, khususnya kepada ibu-ibu, bapak Majelis Guru se-Gugus 2 Kecamatan Ampe Koto. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berbagi pada hari ini bersama Ibu Mumun dan Ibu Elvi untuk mengenal lebih jauh tentang teknologi informatika atau teknologi yang akan kita gunakan untuk pembelajaran. Yang kedua, salawat Allahumma shalli ala Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak narasumber bersama peserta kegiatan sosialisasi inovasi pembelajaran berbasis TIK bersama rumah belajar di Gugus 2 pada hari ini. Kami dari koordinator kecamatan bersama pengawas yang pada hari ini juga ikut Bapak Asim Gusmi SPD sebagai pengawas sekolah dasar kecamatan Ampe Koto sangat menyambut baik apa yang digagas oleh Ibu Elvi Indriani sebagai fasilitator pada pagi hari ini dan bahagian dari kewajiban beliau di dalam mengikuti kegiatan tahap berikutnya bersama sahabat rumah belajar Sumatera Barat. Perlu kita apresiasi kepada Ibu Elvi adalah
satu-satunya guru yang masuk melalui Kabupaten Agam yang juga dari SD. Jadi sahabat rumah belajar yang terpilih 30 orang ini untuk Kabupaten Agam itu hanya Ibu Elvi dan juga dari sekolah dasar. Tepatnya di kecamatan kita, Kecamatan Nampek Koto, SD 20 Kecamatan Balika. Jadi perlu ini menjadi semangat bagi kita semuanya. Kalau Ibu Elvi bisa, kenapa kita tidak bisa? Mudah-mudahan menjadi semangat bagi kita semuanya. Kemudian dari kami, Ibu-ibu dan Bapak, dalam rangka menghadapi belajar dari rumah dalam masa pandemi COVID 2019 ini, kita tetap menggunakan kurikulum yang telah kita susun. Ibu-ibu dan Bapak di sekolah masing-masing telah menyusun KTSP atau telah menyusun kurikulum. Nah, kurikulum yang Ibu pakai sekarang itu boleh saja kurikulum 2013 atau kurikulum darurat dalam kondisi khusus atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Nah, di Nampek Koto di kecamatan kita sudah memberikan peluang ketiga-tiganya kepada masing-masing satuan pendidikan. Namun demikian, karena kita telah lebih awal menyusun kurikulum 2013, maka kita memilih materi esensial yang sesuai dengan KIKD yang telah diedarkan oleh kementerian kita. Kemudian metode belajar yang digunakan itu ada yang dengan daring, ada yang dengan luring, ada kombinasi daring dan luring, dan bahkan ada belajar di sekolah. Nah, ini beberapa metode pilihan juga telah kita coba di kecamatan kita beberapa bulan ke belakang ini. Nah, namun demikian Bapak dan Ibu, yang sangat tuntut untuk bisanya kita BDR ini, yang pertama yang perlu menjadi catatan bagi kita adalah kesiapan infrastruktur. Nah, kesiapan infrastruktur itu adalah bagaimana kita bisa melakukan pembelajaran daring. Apakah guru telah memiliki perangkat-perangkat untuk bisa belajar daring? Apakah itu namanya gawai, komputer, laptop, akses internet, atau aplikasi pembelajaran daring? Nah, ini perlu kita cek untuk masing-masing pribadi kita, apakah kita sudah memiliki perangkat yang kita maksud tersebut. Kemudian, kalau kita melaksanakan pembelajaran luring, nah, apakah guru juga telah memiliki perangkat untuk bisa melaksanakan pembelajaran luring? Nah, sama juga, apakah gawainya juga sudah ada, laptopnya atau komputer, akses internet, dan segala macam yang mendukung. Baik itu untuk guru maupun untuk siswanya. Kemudian Bapak dan Ibu, yang lebih penting sekali menjadi perhatian bagi kita, dan insya Allah pada hari ini akan diberikan oleh Ibu Elvi, di samping infrastruktur tersebut, yang lebih penting sekali adalah kemampuan guru memanfaatkan teknologi pembelajaran. Guru harus mampu memanfaatkan sumber belajar yang menggunakan teknologi digital. Di antaranya adalah rumah belajar, nah, ruang guru, Zenius, Google, dan segala macam. Kemudian menggunakan media digital. Apakah guru sudah terampil menggunakan media digital untuk melakukan proses pembelajaran daring atau luring? Bagaimana berinteraksi dengan media komunikasi tersebut? Bagaimana menggunakan aplikasi LMS dan segala macamnya yang termasuk menggunakan media-media konvensional. Nah, harapan kita kepada ibu-ibu di gugus 2, mari dengan serius kita ikuti kegiatan yang akan diberikan oleh Ibu Indriani, Elvi Indriani. Jangan sampai Bapak dan Ibu tidak memahaminya dan tidak mengikutinya. Sangat rugi apabila kita tidak mengikuti. Jadi kami berharap sekali, tolong diikuti kegiatan ini. Ini guru kita pada hari ini, Ibu Elvi Indriani. Nah, kita hargai, kita hormati beliau sebagai narasumber pada hari ini. Nah, walaupun beliau masih muda,
tapi kemampuan beliau tidak bisa diragukan. Nah, kepada Ibu Elvi Indriani, nah, tolong dibimbing guru-guru kita di gugus 2 tahap demi tahap, ya, sehingganya guru-guru kita memang bisa tahu pula apa itu tentang rumah belajar. Walaupun di gugus 2 ini juga telah sering dilaksanakan webinarnya Ibu Mumun. Nah, di gugus 2 ini sudah sering dilaksanakan webinar, bahkan sudah ada yang pandai membuat video pembelajaran, membuat soal dengan online. Namun demikian ini adalah hal baru, karena di rumah belajar ini kita belum mengenal detail tentang ini. Jadi berikanlah kepada kami informasi-informasi sehingga kami juga bisa mengikuti untuk kegiatan di rumah belajar untuk yang akan datang. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Mumun, terima kasih kepada Ibu Elvi Indriani. Ya, semoga menjadi ilmunya makin berkah dan makin sukses. Ya, kami di Kecamatan Ampekoto juga bisa menikmati ilmu yang Bapak dan Ibu-Ibu berikan kepada kami. Saya demikian saja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan sosialisasi inovasi pembelajaran berbasis TIK bersama Rumah Belajar Sumbar 2020 kita buka dengan remi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suryadi SPD MMPD selaku KUK TK SD Kecamatan 4 Koto Kabupaten Agam yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi webinar kita pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, tiba saatnya saya akan memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah seorang guru sekolah dasar di SDN 20 Pahambatan, Balingka, Kecamatan 4 Koto, Kabupaten Agam. Ya, beliau bernama Elvi Indriani SPD, lahir di Padang Taro 2 Desember 1991 dengan status menikah. Kemudian beliau adalah lulusan dari FKIP Unsiah dengan nilai kumlot 3,77. Berarti ini memang luar biasa ya guru yang dimiliki Kecamatan 4 Koto ini, selain guru hebat juga memang lulusan terbaik dari Unsiah. Kemudian peringkat 2 juga di Klatsar CPNS Kabupaten Agam tahun 2019 dan pendidikan profesinya dari UNEMED tahun 2017. Pengalamannya pernah menjadi super bimbel di Aceh, kemudian guru SM3T Angkatan 5 di Nusa Tenggara Timur, kemudian pernah bekerja di SD swasta Islam Excellent Bukit Tinggi, dan yang terakhir adalah sebagai PNSD Kabupaten Agam. Baik, kemudian keterampilan atau skill yang beliau miliki selain Internet Application, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, video editing, dan juga time management. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kita berikan waktu kepada narasumber kita, Ibu Elvi Indriani SPD. Silakan Bu Elvi. Baik, terima kasih Mbak Mumun selaku moderator yang sudah jauh-jauh dari Sejunjung bergabung dengan Kecamatan Ampekoto yang meluangkan waktunya walaupun di sela-sela kesibukannya sebagai wakil kurikulum di sana. Terima kasih banyak Bu Mumun. Sama-sama Bu Elvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita semua dapat berkumpul satu room pada sosialisasi tentang inovasi pembelajaran berbasis TIK bersama Rumah Belajar dengan Gugus 2 Kecamatan Ampekoto. Nah, kemarin kita sudah mulai pada Gugus 1 dan alhamdulillah acaranya sosialisasinya lancar. Hari ini diharapkan kita semua nanti dapat mengambil ilmunya dan memanfaatkannya dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Yang terhormat Bapak KUK Kecamatan Ampekoto, Bapak Suryadi SPD MMPD. Yang terhormat
Bapak Astin Gusmi selaku pengawas gugus 3 Ampek Koto. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah gugus 2 Kecamatan Ampek Koto. Seterusnya yang sama-sama kita banggakan guru-guru hebat yang berasal dari gugus 2 Kecamatan Ampek Koto. Sebelumnya Elvi mohon izin ingin bukan mengajari tapi ingin sedikit berbagi atas ilmu yang telah Elvi dapatkan selama mengikuti program pembatik ini. Semoga nanti apa yang Elvi sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, seperti kita ketahui Bapak Ibu, sekarang kita dalam masa pandemi COVID-19. Semua proses pembelajaran agak terganggu, bukan agak terganggu lagi, memang terganggu. Karena kita harus berubah dari yang tatap muka menjadi ada yang tatap maya, ada yang luring, dan ada yang daring. Nah, untuk mengatasi itu, maka kita harus beradaptasi dengan perubahan yang ada. Tidak mungkin kita diam saja menunggu pandemi ini berakhir, sementara waktu terus berjalan. Tidak mungkin kita sia-siakan peserta didik kita tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan pengetahuan dari kita. Maka kita harus berinovasi, berkreasi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Nah, sebelumnya sebenarnya awal Elvi masuk di Ampek Koto, Pak Suryadi pernah bilang waktu ke gugus 3, kita harus belajar dari rumah belajar, kata Pak Sur. Di Ampek Koto sudah ada Pak Hendra, kemarin itu disebut Pak Suryadi. Seingat Elvi waktu ada KKG di gugus 3, juga mengikuti rumah belajar, nanti belajar dari Pak Hendra. Itulah pertama Elvi mendengar rumah belajar awalnya. Pak sebelumnya juga tidak ada. Karena Bapak dah bilang begitu, oh iya rumah belajar. Sampai di sekolah memang dicek rumah belajar itu apa ya. Tapi tidak langsung digunakan, tidak dimanfaatkan sumber belajarnya atau apanya. Cuman lihat sekilas saja apa yang Bapak bilang. Kemudian cuman Elvi mencoba mendaftarkan akun sekolah waktu itu pertama kali, tapi belum memanfaatkan. Nah, kemudian pada masa pandemi ini, di awal-awal pandemi, Elvi kebetulan mendapatkan informasi tentang kegiatan pembatik ini dari grup WA. Ada yang dari grup, kebetulan karena baru diangkat, ada dari grup CPNS Elvi dapat, ada dari grup teman-teman PPG Sumatera Barat. Nah, di situ dibagikan informasi tentang awalnya Elvi agak apa itu pembatik. Jadi cuman sekedar coba-coba saja awalnya. Tapi kemudian setelah dilihat dari situsnya, dari linknya, diklik, setelah dibaca ternyata banyak juga manfaatnya pembatik ini ternyata untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru dalam bidang kita. Nah, untuk itu sekarang Elvi ingin berbagi tentang apa itu rumah belajar dan apa inovasi yang bisa kita lakukan dengan menggunakan portal rumah belajar. Sebelumnya Elvi izin untuk share screen Bapak Ibu. Masih ada yang belum unmute, belum mute sih. Iya, ya Mbak. Tolong Bapak dan Ibu peserta, tolong di-unmute-kan mikrofonnya supaya Ibu Elvi lebih luasa dan lebih jelas suaranya kita terima. Terima kasih. Ada dampak Mbak Mumun? Hidupin dulu mic-nya Mbak Mumun. Masuk ke aplikasi, Pi? Enggak. PowerPoint, Mbak? Bukan. Udah. Sudah, Oh, sudah Bu Elvi, sudah bagus. Nah, sebelum Elvi mulai, sebaiknya Elvi cek dulu apakah semuanya dapat mendengarkan Elvi. Sekarang Elvi minta Bapak Ibu semua mengikuti gerakan Elvi ya Pak Ibu. Coba Bapak Ibu
semua bagi yang memang mendengar, coba angkat jarinya Bu, Bapak. Angkat jarinya ke sini semua, ke depan. Kemudian Bapak Ibu letakkanlah dulu di pipinya. Nah, kemudian Bapak Ibu ucapkan sunyi. Sunyi, sekali lagi Bapak, sunyi. Nah, terima kasih Bapak Ibu, ternyata dari 3 slide kita dapat mendengarkan suara Elvi. Baik, Elvi lanjutkan. Baru saja tanpa kita sadari Bapak Ibu, kita sudah bersedekah senyum pada guru-guru semuanya yang ada di gugus 3 ini, gugus 2 ini. Elvi lanjutkan lagi untuk share screen-nya Bapak Ibu. Santiang Waire. Nah, pada kesempatan ini Elvi akan memaparkan tentang inovasi pembelajaran berbasis TIK bersama rumah belajar. Sebelumnya, terlebih dahulu kita sebaiknya mengenal apa itu rumah belajar. Nah, seperti kita ketahui, rumah belajar ini adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kita melalui Pusat Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Pusdatin Kemendikbud yang biasa kita kenal. Nah, di sini pemerintah telah menyediakan konten-konten menarik yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Nah, dari rumah belajar ini ada fitur-fitur menarik yang bisa kita gunakan. Ada fitur utama, ada fitur pendukung. Nah, fitur utamanya ketika kita mengakses rumah belajarnya dari laman http belajarkemdikbud.go.id akan muncul fitur utamanya ada 4. Di sini kita lihat. Seperti ini nanti tampilnya, nanti kita coba pakai web. Tapi ini PowerPoint dulu, takutnya jaringan nanti nggak bagus. Nah, ada tampilannya yang pertama, sumber belajar yang ini. Sumber belajar ini salah satu fitur utama rumah belajar yang menyajikan materi pelajaran atau pembelajaran yang sangat menarik. Ada yang berupa video, ada gambar, ada bentuk web, ada animasi, dan game. Nah, makanya kita bisa menggunakan sumber belajar ini. Dari sumber belajar ini pun dapat digunakan pada semua jenjang pendidikan, misalnya dari TK, SD, SMP, sampai SMA, SMK. Jadi, dan keunggulannya lagi, nanti akan banyak kita bahas di bawah. Nah, kemudian ada Laboratorium Maya. Nah, Laboratorium Maya ini sebuah laman atau fitur yang digunakan untuk praktikum secara tidak langsung. Nah, praktikum ini tentunya sangat aman karena siswa-siswa itu tidak langsung memegang, kalau seperti kita ketahui kan kalau laboratorium alat-alatnya sangat berbahaya kalau tidak didampingi siswa. Jadi kalau Laboratorium Maya ini sangat aman dan bisa digunakan kapan saja, di mana saja bagi siswa kita, baik di rumah maupun di sekolah. Itu seperti jargonnya rumah belajar atau moto rumah belajar, belajar bersama rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan di mana saja. Nah, kemudian yang ketiga ada kelas digital. Kelas digital ini adalah salah satu LMS yang disediakan oleh pemerintah kita. Hasil karya anak bangsa, bukan seperti LMS yang sekarang banyak kita gunakan, seperti Google Classroom, ada Edmodo. Nah, kalau yang kelas digital dari rumah belajar ini memang punya kita, bukan punya luar. Nah, di sini nanti bisa mengumpulkan tugas, ada ruang diskusinya, tiap anak mempunyai akun. Kemudian sebelumnya, kalau kelas digital ini, sekolah harus mendaftar terlebih dahulu jadi penyelenggara. Nah, kemudian baru kita bisa mendaftar sebagai guru di kelas digital itu. Nah, untuk mendaftar di kelas digital ini, kalau kita sebagai orang yang berasal dari Sumatera Barat, kita mempunyai kelebihan atau keunikan dari daerah lain. Tidak banyak daerah yang memiliki kesempatan LMS-nya khusus untuk kita sendiri. Kalau di Sumatera Barat itu namanya kelas mayanya diadopsi dari rumah belajar, itu namanya Si Cadiak Pandai. Nah, sekarang sedang dikembangkan, sudah banyak guru-guru sekolah atau guru-guru di Sumatera Barat yang menggunakannya. Seperti di sekolah Mbak Mumun, rencana akan menggunakannya semester depan katanya. Karena sekarang sedang semester berjalan, bisa berubah. Nah, yang keempat ada fiturnya itu bank soal.
bank soal ini menyediakan soal-soal latihan, ulangan, maupun soal-soal kuis untuk anak-anak didik. Ini bisa mereka akses tanpa login itu dimanapun, baik dari HP-nya maupun dari komputer. Nah, dari bank soal ini pun nanti bisa dipilih per jenjang, kelas berapa dan mata pelajarannya apa bisa langsung dipilih per mata pelajaran. Nah, itu sekilas tentang fitur utamanya. Nah, namun di sini Elvi lebih menekankan ke sumber belajar karena inovasi yang Elvi lakukan sebagai bentuk tugas akhir di level 4 ini adalah tentang sumber belajar. Nah, ini sumber belajar itu kan salah satu fitur utamanya. Kontennya itu sangat banyak. Untuk mengaksesnya kan tadi melalui laman http belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik coba sekarang ini, maka nanti kita akan diarahkan ke laman sumber belajarnya. Nah, salah satu keunggulan sumber belajar ini ada 5 keunggulannya. Pembelajaran ini itu disajikan secara terbuka untuk siapa saja. Kemudian tampilannya menarik untuk siapa saja. Yang ini pembelajaran terbuka ini maksudnya bisa diakses walaupun seseorang itu tidak memiliki akun untuk masuk ke rumah belajar. Mereka bisa mengakses sumber belajar. Kemudian tampilannya menarik seperti yang telah dijelaskan tadi, berupa ada berisi gambar, audio, video, dan simulasi. Kemudian tersedia untuk semua jenjang, dari TK atau PAUD sampai SMA, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian dapat dimanfaatkan secara online maupun offline. Nah, online di sini, seperti kita tahu, kalau online itu menggunakan data internet, sedangkan offline kita gunakan tanpa data internet. Bagaimana caranya? Konten ini bisa kita unduh atau download, simpan di handphone atau di komputer, dan bisa dibuka kapan saja tanpa menggunakan data internet lagi. Nah, kemudian yang kelima, dapat diakses dengan mudah melalui PC, laptop maupun smartphone. Kemudian ada keunggulan juga, rumah belajar ini telah hadir dalam Google Play Store pada smartphone masing-masing. Bisa diinstal dan dibuka kapan saja. Nah, setelah dibuka tadi sumber belajar tadi, begini tampilannya. Sumber belajar itu memiliki 3 konten, menyajikan 3 konten. Ada konten video terbaru, ada konten web terbaru, ada konten audio terbaru. Nah, di sini bagian pinggirnya ada menu-menu, beranda, bisa tinggal dipilih mau konten terbaru atau terpopuler, konten web juga begitu. Kemudian tingkatnya ada di bawah, bagian bawah, tinggal pilih. Ada paket B, paket C, atau SLB, SD, SMP, maupun sampai SMA, SMK. Nah, untuk memudahkan kita mencari materi pada sumber belajar ini, dapat kita lakukan dengan cara mengklik pada bagian pencarian di atas sebelah tanda masuk. Nah, di sini kita klik, maka kita ketikkan materi apa yang ingin kita cari. Misalnya, langsung ke materi rincinya, misalnya sumber daya alam seperti ini. Kita tunggu beberapa saat, nanti akan muncul berbagai jenis video atau konten tentang sumber daya alam. Nah, kira-kira begitu cara penggunaan sumber belajar pada rumah belajar. Nah, dalam pemanfaatannya, kalau sumber belajar ini dalam pemanfaatannya, yang pernah Elvi laksanakan itu menggunakannya dengan cara mengintegrasikan dengan model pembelajaran. Nah, ini sesuai dengan tugas waktu level 2, disuruh membuat best practice dalam pembelajaran pada masa pandemi. Nah, Elvi mencari model pembelajaran yang tepat kemarin itu untuk membuat atau menyelesaikan tugas vlog atau vlog waktu level 2. Nah, model pembelajaran itu untuk Bapak Ibu, model pembelajaran inovatif yang telah dikembangkan oleh Kemdikbud itu ada disediakan pada link ini, model pembelajaran inovatif. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses, ada 6 jenis model pembelajaran inovatif, seperti model flip classroom, discovery learning, Sole, ada lagi project based learning, dan
project based learning dan yang lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses pada situs ini, link ini. Nanti biar Elvi kirimkan ke grup atau ke kolom chat link ini. Ketika diklik nanti akan muncul tampilan. Nanti kita cobakan di web tampilannya. Ada penjelasan tentang masing-masing model pembelajaran. Penjelasannya itu langsung menggunakan video orang menjelaskannya. Nanti lebih mudah kita pahami. Nah, ketika di level 2 itu Elvi mencocokkan dengan keadaan yang ada di SD 20 kemarin tuh. Nah, apa kira-kira yang bisa kita manfaatkan model pembelajarannya. Nah, Elvi pilih kemarin itu model pembelajaran Sole. Nah, di model pembelajaran Sole ini, itu maksudnya model pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan perangkat pintar yang dimiliki oleh siswa itu sendiri atau gurunya. Nah, di sini HP itu sangat perlu dalam mengembangkan model pembelajaran ini. Nah, sebenarnya agak terkendala juga karena kita tahu kondisi ekonomi warga di Kecamatan Ampek Koto tidak semuanya beruntung, tidak semuanya memiliki handphone. Jadi untuk mengakalinya, ketika ada dibagikan di grup WA, nanti disuruh temannya memberitahukan pada teman yang tidak memiliki HP. Nah, dan untuk pengumpulan tugasnya nanti menumpang, ya seperti itulah cara mengakalinya supaya pembelajaran tetap terus berlanjut. Nah, kemudian model pembelajaran Sole ini, dia ada 4 tahap. Ada tahap big question, yang di sini kita berikan pertanyaan untuk merangsang siswa untuk berpikir lebih kritis dan lebih kreatif. Kemudian pada tahap kedua ada plan, kita merencanakan kegiatan pembelajarannya, kita cari dulu sumber belajarnya. Nah, di sini sumber belajar yang Elvi gunakan adalah rumah belajar. Jadi sebelum ketika merencanakan, diakses dulu sumber belajarnya, dicari media atau video yang akan kita gunakan untuk mengajarkan kepada peserta didik. Kemudian pada tahap investigation, siswa nanti akan, pada tahap plan ini kan kita akan mendownload videonya atau mengcopy link tautannya dan bagikan ke grup WA. Nah, pada tahap investigation ini mencari informasi, siswa mencari info tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah kita berikan, kita berikan di awal untuk merangsang dia tadi. Mereka mencari informasi dari video atau dengan mengklik link tautan yang kita bagikan di grup. Nah, kemudian pada tahap review itu bisa digunakan review mengulas setelah mereka memahami video dan mencari tahu apa jawaban dari pertanyaan di awal tadi. Anak-anak diberikan tugas atau evaluasi, kemudian jawabannya mereka foto, kemudian langsung kita nilai di foto yang mereka kirimkan itu. Kalau ada jawaban yang kurang tepat, kita koreksi langsung di situ dengan cara mengedit foto tersebut dan langsung kirim melalui WA. Itu cara mengulasnya. Seperti ini kira-kira tampilannya kalau di prakteknya. Ini grupnya, grup kelasnya. Kita berikan pertanyaan-pertanyaan di sini. Kemudian pada tahap plan, kita telah mencari sumber belajar tadi, kita kirimkan lagi linknya di sini. Link sumber belajarnya. Atau boleh juga langsung kita download videonya dan dikirimkan ke sini. Nah, kemudian pada tahap investigasi, siswa mengklik link tautan tadi akan muncul seperti ini tampilannya. Kalau dia link kita tidak tampil nampaknya Ibu Elvi. Tidak tampil yang yang Ibu Elvi ceritakan tadi itu, kenapa tidak tampil di layar? Yang barusan, Pak? Tampil Bu Elvi, mungkin koneksi Bapak yang agak low mungkin Pak. Tampil Pak tadi Pak. Tampil. Iya, tampil. Kalau ini? Tampil. Sudah tampil, Pak? Koneksi Pak Suryadi ya, mungkin sudah, agak sudah. lokal ya. Ya, sudah ya. Terima kasih. Lanjut Ibu Elvi. Nah, pada tahap ya Pak, pada tahap investigasi ini siswa telah menggali informasi, mencari tahu apa tadi pertanyaan di awal. Ini pas di review seperti ini tampilannya. Siswa mengirimkannya lewat WA, foto. Kemudian foto itu kita download.
dari WA itu langsung kita memberikan nilai dengan cara mengklik fotonya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu karena kita sudah berapa bulan daring. Klik langsung diperiksa di situ dan menuliskan jawaban yang benarnya apabila mereka mengalami kesalahan atau jawabannya kurang tepat. Nah, seperti ini kira-kira kalau penggunaan model pembelajaran Sole dengan memanfaatkan rumah belajar. Nah, kemudian, lalu inovasi apa yang bisa Elvi berikan dengan memanfaatkan rumah belajar ini? Elvi di sini menggunakan sumber belajar dalam pembelajaran, lalu inovasi yang digunakan adalah dengan membuat RPP yang mengacu pada sumber belajar. Nah, di sini sudah Bapak Ibu dapat melihat nanti di share screen ini kalau bagaimana penggunaan sumber belajar pada RPP. Nampak Mbak Mumun? Nah, di sini Elvi coba merancang RPP-nya yang satu lembar seperti yang sekarang. Nah, cara membuatnya seperti biasa juga kita cari KD-nya atau ini tema kebetulan Elvi guru kelas 4 sekarang dan sudah masuk tema 3. Elvi merancang tema 3 pembelajaran 1 subtema 1. Jadi dituliskan di sini semua. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan dicapai sudah disederhanakan, yang penting-pentingnya saja. Kemudian Elvi menggunakan model Sole tadi karena itu yang paling memudahkan untuk saat ini kalau untuk anak SD. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya kita buat per tahap-tahap seperti ini. Ada pendahuluannya, ada kegiatan intinya. Yang di pendahuluan seperti biasa, dan kegiatan inti itu disesuaikan dengan tahap model pembelajaran Sole yang 4 tahap tadi. Kemudian, disinilah letaknya inovasi tentang sumber belajar tadi, di sini. Yang memanfaatkan portal rumah belajar. Pada tahap plan, kita sudah mencari tadi linknya atau situsnya, kemudian mengkopikan pada RPP kita seperti ini. Langsung copy saja. Nah, link inilah nanti akan kita bagikan kepada siswa melalui grup WA. Nah, kemudian ini tahap-tahapnya. Nah, selesai. Seperti itu kira-kira cara menginovasikan sumber belajar yang Elvi lakukan. Nah, selanjutnya kita akan kenal lagi fitur-fitur rumah belajar itu bukan hanya fitur utama saja. Sebentar, Pak Ibu. Ini nampak Mbak Umun? Sorry, nampak, Vi? Portal rumah sudah masuk. Portal rumah belajar kan? Ya, beranda. Nah, ya. Untuk mengakses portal rumah belajar ini, seperti telah dibilang di awal tadi, kita klikkan di sini linknya belajar.kemdikbud.go.id. Nanti setelah kita klik akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini yang bergerak-gerak ini adalah berita terbarunya atau menu-menu terbaru nih. Ini menu. Nih. Nah, kemudian fitur utamanya di sini ada beranda. Beranda inilah yang tampil ini kan. Sebenarnya tentang dan fitur utama. Fitur utama yang 4 tadi. Kalau kita klik dia akan kembali ke yang 4 tadi. Ini yang di PowerPoint tadi. Nah, ini testimoni. Nah, ini semua menu di atas. Nah, ini yang sumber belajar yang kita lihat di PowerPoint tadi. Kita klik coba sekarang. Kita akan dibawa ke laman sumber belajarnya. Ini Elvi masuk tanpa login, tanpa membuat akun. Jadi bisa kita akses walaupun tidak ada akun. Tapi untuk sebaiknya kalau ingin puas, lebih baik memang harus memiliki akun pada rumah belajar. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Kemudian menunya yang di pinggir-pinggir ini, klik yang ada tanda sama dengan 3. Nah, ini menu-menunya. Ada dari konten audio video. Nah, ada sampai ke tingkat SMA, SMK. Umum pun ada yang non-kurikulum. Nah,
Karena kita SD, kita klik SD saja langsung, biar langsung fokus dia ke yang kita cari. Kita klik nanti kelasnya, kalau misal kelas 4. Kemudian pilih mata pelajaran yang ingin kita cari. Di sini kita cari IPA. Nah, ini adalah konten-konten IPA pada mata pelajaran kelas 4. Yang nampak di sini kan cuma 5 ya Bapak Ibu ya, ini dalam video. Untuk mencari yang lainnya, klik saja konten lainnya, akan muncul video yang lainnya nanti. Kita pilih yang sesuai dengan materi yang ingin kita ajarkan. Karena ini disesuaikan dengan kurikulum, tapi buku BSE kan sudah ada perubahannya, revisinya, jadi kita lihat mana yang sesuai dengan revisi pelajaran kita. Nah, atau lebih mudahnya juga, klik saja kolom pencarian di atas, langsung ketikkan materinya. IPA misalnya sumber daya alam yang tadi. Nah, di sini ada pilihan mau konten atau mau web. Kalau konten ini video dan audio, dan web. Dan satu lagi web. Kontennya ini, kita konten saja kita pilih, langsung aja tekan enter. Akan muncul nanti beberapa macam video pembelajaran tentang sumber daya alam. Nah, pilih saja mana yang kita suka. Terlebih dahulu sebelum kita menggunakan, tentu kita harus memutar dulu videonya, apakah cocok atau tidak. Nah, ini misalnya kita ambil, kita klik judulnya ini, penggolongan sumber daya alam. Nah, cara mengambil linknya, nah seperti ini dia kira. Untuk mengambil video ini, bagi laptopnya yang punya IDM, bisa langsung diklik di download this video. Namun bagi yang tidak punya laptopnya di IDM atau pendownload cepat, klik pilihan menu download yang ada di bawah. Ya, ini Bapak Ibu. Nah, namun kalau kita tidak mau mendownload, kita klik aja link di atas, kemudian klik di atas, kemudian kita copy. Lalu kita pindahkan ke RPP atau ke grup WhatsApp anak-anak. Nah, begitu kira-kira tentang sumber belajar. Sekarang coba kita buka yang lab Maya tadi. Laboratorium Maya ini. Kalau untuk SD, kita masih jarang praktek, ini kebanyakan untuk kelas agak tinggi-tinggi. Nah, ini berandanya. Tinggal kita cari nanti di sini. Lihat aja selengkapnya, di situ ada pilihan nanti. Nah, di sini ada untuk SMP, SMA, matematika. Kalau kita SD ini belum terlalu diperlukan, tapi sekedar untuk ilmu saja untuk kita semua. Nah, mereka bisa praktek sendiri kalau menggunakan lab Maya dan terhindar dari bahaya walaupun sendiri. Nah, fitur yang ketiga, kita lihat kelas Maya. Kelas Maya ini sama dia dengan yang Si Cerdik Pandai, karena Si Cerdik Pandai itu adopsinya dari kelas Maya nasional, dan Rumah Kemdikbud telah memberi izin untuk Sumatera Barat mengembangkan sendiri LMS-nya. Nah, nanti di sini kalau kelas Maya, terlebih dahulu harus mendaftar di penyelenggara ini. Penyelenggara adalah sekolah kita masing-masing. Nah, di sini kan kita cari. Kalau kemarin itu Ibu coba SD20, coba lihat dulu. Sudah terdaftar atau belum? Jaringan ini Bapak Ibu. Ini karena nggak di login. Nah, kalau kita belum daftar di penyelenggara, kita daftar dulu di sini. Kalau sudah, kita login saja. Nah, di daftar di sini kita pilih penyelenggaranya itu daftar penyelenggara berarti sekolah kan. Di sini kita klik yang daftar sebagai penyelenggara. Nah, di sini masukkan ID user apa yang kita mau, yang gampang diingat. Yang mendaftarkan menjadi penyelenggara itu harus ingat ID user sekolahnya masing-masing, kemudian isi data seperti ini. Nah, dan yang data penyelenggara ini tidak langsung
disetujui, kita tunggu dulu beberapa hari untuk di-approve oleh kementerian. Nah, sedangkan kalau yang begitu juga dengan si Cerdik Pandai yang LMS kita punya sendiri, sama seperti ini caranya, daftar juga di penyelenggara. Tetapi jika rasanya setelah 2 hari atau 3 hari belum dikonfirmasi sekolah kita terdaftar, kita bisa langsung menghubungi adminnya. Adminnya itu adalah orang kita sendiri, yaitu Duta Rumah Belajar Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 dan 2019. Ada adminnya bertiga, nanti bisa kita hubungi kalau terlalu lama kita menunggu konfirmasi misalnya. Misalnya kalau di Ampek Koto ingin menggunakan LMS si Cerdik Pandai. Tapi mudah-mudahan teknologi makin maju dan masyarakat pun bisa mengikuti teknologi dan memiliki gawai lah istilahnya, agar mereka bisa mengakses secara leluasa rumah belajar ini. Dah yang keempat, tadi Bang soal, caranya sama, kita klik saja, coba sekarang. Nah, ini tampilannya. Kalau jaringannya bagus, dia akan langsung keluar ini Bapak Ibu. Ini kebetulan jaringan kurang bagus. Ini kita bisa pilih soal sesuai jenjangnya, bisa digunakan sebagai latihan, ulangan, dan ujian. Dan kelebihannya kalau rumah belajar itu semuanya gratis. Yang nggak gratis itu paket datanya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini di sini. Kelas bisa kita pilih, misalnya tadi kelas 4, ambil kelas 4. Pilih mata pelajarannya. Kalau mau matematika, dipilih matematika. Ini untuk latihan anak-anak di rumah ini sangat bagus, dicobakan. Dan kalau bagi yang memiliki kelas maya, ini bisa langsung ditautkan ke kelasnya. Sayangnya kita belum punya kelas maya, dan LP pun belum, sekolah SD 20 juga belum, karena rasanya tidak memungkinkan, makanya tidak bisa kita praktekkan kalau kelas maya memasukkan ini. Misalnya kita pilih misalnya yang dibuat oleh Ibu Efra Tavia. Di sini ada banyak soalnya, kita pilih yang mau mana, ini nama latihannya atau evaluasi atau ulangan, kita lihat. Nah, seperti ini, seperti mengikuti ujian online atau daring, CPNS atau PPG. Sepertinya kira-kira Ibu. Kalau mau jawab nomor 1, kita klik nomor 1. Kalau tidak tahu jawaban nomor 1, kita cari dulu nomor 2 soalnya. Seperti itu. Nanti balik lagi ke nomor 1 kalau sudah selesai yang lain. Nanti ada tanda di sini soal yang belum dijawab. Putih masih nanti di nomornya ini. Kalau yang sudah dijawab kan berwarna hijau. Nah, seperti itu cara penggunaan untuk latihan, nambah-nambah latihan anak. Nah, semua yang ada di portal rumah belajar ini dapat diakses secara gratis oleh kita bersama atau siswa-siswa kita. Jadi, kenapa tidak kita memanfaatkan rumah belajar ini? Apalagi pemerintah telah mengeluarkan atau Kemdikbud mengeluarkan bantuan kuota data internet untuk siswa dan guru pada masa pandemi ini. Alangkah baiknya kita memanfaatkannya untuk mengakses portal rumah belajar, karena yang kuota data untuk pendidikan tidak bisa juga digunakan untuk yang lain. Daripada terbuang, lebih baik kita sarankan untuk melihat-lihat materi pelajaran yang ada di portal rumah belajar ini. Nah, selain yang 4 tadi, fitur utama, ada juga fitur pendukung. Ini ada 6. Ada peta budaya, ada buku sekolah elektronik, ada wahana jelajah angkasa, ada karya bahasa dan sastra, ada pengembangan profesi berkelanjutan, dan ada edugame. Seperti ini, Bu. Kalau kita lihat, peta budaya ini itu sangat bermanfaat untuk menambah wawasan siswa tentang budaya dan seni yang ada di Indonesia. Ini jaringannya agak lemot nih. Tampilannya agak aneh. Nah, ini. Kalau diklik ini nanti akan, ini Aceh, misalnya per provinsi sudah terbentuk-bentuk sendiri, dia ada namanya, ada provinsinya sebelah mana, nampak di sini kalau kita geser-geser kursornya. Kita tarik ke bawah. Nah, di sini ada konten-konten budaya terbaru yang bisa kita baca-baca dimanapun kalau menggunakan handphone. Misalnya diklik satu, ini adat Samin.
Dan budaya ini sudah disediakan mulai dari Sabang sampai Merauke. Ini menunya, di sini ada dashboardnya. Sumatera kita klik panah yang kecil ini. Nah, ada semua provinsi yang di Sumatera. Coba kita lihat Sumatera Barat, apa budaya kita yang ditampilkan di sini. Nah, warisan budaya Sumatera Barat bisa kita klik. Nah, ada tradisi randai sudah masuk ke rumah belajar dan legenda Minangkabau. Ini sekedar untuk pengetahuan untuk siswa, bagus juga untuk bahan bacaan bagi siswa. Sini bisa konten-konten terbaru muncul di sebelah kanannya. Tinggal klik, nanti akan muncul dia. Randai, coba kita klik. Nah, di sini. Kalau ingin mendownload, kita disuruhnya masuk untuk mengunduh konten. Jadi sebaiknya kita agar lebih leluasa menggunakan akun rumah belajar, ya kita harus mendaftar atau pada akun rumah belajar dulu, membuat akun. Ini untuk lebih lengkapnya. Nah, ini tentang randai, ada sinopsisnya, ada pengertiannya, asal-usul, semuanya sudah lengkap referensinya. Ini sebagai bahan untuk siswa nanti. Lama sekali loadingnya. Nah, di sini ada nanti pengertiannya atau asal-usulnya, coba kita klik. Nah, ini dia. Nah, seperti ini. Jadi materinya itu sudah lengkap untuk bahan bacaan dan menambah wawasan kita tentang seni budaya daerah sendiri. Jaringan ini Bapak Ibu. Kita balik ke halaman awal aja. Nah, kira-kira seperti itu memanfaatkan fitur pendukung peta budaya. Nah, yang kedua ada lagi BSE, ini seperti kita ketahui, buku sekolah elektronik yang kita gunakan, yang digunakan siswa. Di sini kalau kita klik bisa kita unduh juga dan simpan di handphone. Jadi bisa dibuka siswa di mana saja tanpa harus membawa buku lagi. Kemudian wahana jelajah angkasa ini tentang petualangan di ruang angkasa. Ini sebetulnya ini agak memerlukan jaringan koneksi internet yang bagus. Kalau wahana jelajah angkasa, tampilannya itu seperti ini. Kalau ada mouse, lebih menyenangkan ini bagi siswa untuk melihat-lihat tentang luar angkasa. Ini kebetulan tidak ada mouse, jadi tidak bisa men-zoom in atau zoom out. Coba kita klik solar system. Nah, di sini ada planet-planet. Nah, kita lihat bumi. Mau jalan dia kena jaringan ini Bapak Ibu. Nanti kalau kita klik akan tampil, nanti diarahkan kita ke bumi, dia akan berjalan sendiri mencari bumi. Kemudian nanti buminya akan terletak di tengah ini. Untuk memfokuskannya, kita bisa mencari langsung daerah kita. Misalnya kita sekarang sampai foto, kita scroll aja mouse-nya, diperbesar, nanti akan ketemu itu sampai foto itu di mana. Dan bagaimana letaknya akan nampak kalau kita masih banyak, ada gunung, ada banyak pohon, atau masih banyak sawah. Itu semua akan terlihat jelas. Nanti caranya cuma tinggal kita menggerakkan mouse aja, menggerakkan mouse dan men-scroll zoom in atau zoom out untuk memperbesar dan memperkecilnya. Nanti Bapak Ibu bisa mencobakannya jika ada mouse di rumah masing-masing atau di sekolah. Nah, fitur yang selanjutnya itu ada fitur pendukung yang lainnya. Ada karya bahasa dan sastra, ini lengkap, ada puisi, ada prosa. Kalau kita klik, sama tampilannya dengan peta budaya tadi. Kemudian ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kemudian ada edugame. Edugame ini game edukasi. Kalau kita klik, dia akan seperti ini tampilannya. Ini bagus sekali untuk anak. Terlebih anak-anak kita sendiri di rumah. Untuk melatih dia supaya tidak bermain game asal-asalan, kita bisa mencarikan permainan di sini. Boleh klik daftar permainan atau di scroll ke bawah. Ini ada daftar permainan. Nah, misalnya mengumpulkan telur ayam, ini seperti matematika juga. Terlebih untuk menggunakan ini memang di kelas,
kalau nanti misalnya tidak pandemi lagi dan menayangkannya di Infokus, sebelum kita menampilkan game ini di kelas untuk menghilangkan jenuh siswa, terlebih dahulu kita sendiri dulu harus mencoba bermainnya sebelum kita mengajarkannya kepada siswa supaya kita tahu bagaimana aturan-aturan dalam permainannya. Ini sudah ada di sini keterangannya, game edukasi matematika SD kelas 2. Nah, kita klik, ini menentukan bilangan ganjil dan genap. Kita klik main. Misalnya kalau masih dari tingkat awal dulu, satuan kita pilih. Nah, sini ada aturannya. Dibacakan sama anak atau anak yang membaca sendiri. Ganjil ke keranjang biru dan bilangan genap ke keranjang merah. Jadi di sini melatih penglihatan siswa juga, melatih kejeliannya juga. Yang ganjil ke biru, sementara di sini tulisannya genap. Nanti yang ini genap ke keranjang merah. Jadi harus konsentrasi juga nih bermainnya. Berarti mulai. Nah, sini nampak nanti sini keranjangnya. Yang ganjil tadi ke biru katanya. Ganjil ke biru. Oh, berarti yang tadi itu salah. Kalau coba kita ke sini. Berarti makanya kita terlebih dahulu harus mencoba gamenya. Yang tadi berarti salah itu keterangannya. Yang genap ke sini masuk dia. Ini 2 genap masuk sini juga. 1 ganjil masuk dia ke merah. Berarti keterangannya di awal salah. Untuk itu makanya lebih bagusnya kita memang harus mencobakan dulu terlebih dahulu sebelum memberikan kepada anak. Nah, setelah masuk nanti akan muncul lagi angka-angka yang baru. Begitu cara bermainnya. Memperkenalkan pada siswa kita atau kepada anak kita pun sendiri di rumah. Itu game edukasi. Itu sangat menarik bagi anak-anak karena dia berwarna dan animasinya pun sangat bagus. Nah, fitur selanjutnya yang pendukung itu ada fitur yang belum dijelaskan, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Itu seperti yang saat ini LP ikuti, program pembatik. Nanti mungkin Mbak Mumun akan menjelaskannya sedikit. Tapi tampilannya seperti ini, kalau kita klik pengembangan ke profesi berkelanjutan, kita akan diarahkan ke laman simpatik belajar.kemdikbud.go.id. Seperti ini tampilannya. Nah, disinilah program pembatik itu ada di sini jelaskan, DRB atau Duta Rumah Belajar 2020, itu yang sedang dilaksanakan juga. Nah, di sini sudah ada semuanya untuk meningkatkan profesi kita, kemampuan internet, kemampuan kita di bidang TIK, kemampuan guru di bidang TIK. Nah, di sini kalau kita belum mendaftar, kita harus membuat akun dulu supaya kita dapat mencari pelatihan-pelatihan terbaru. Di sini ada temukan pelatihan terbaru atau pelatihan terbaru. Semua pelatihan nanti akan muncul di sini. Maka sebaiknya Bapak Ibu lebih baik daftar dari sekarang, buat akun di sini. Caranya begini. Nanti kita pilih ini sebagai guru, kita sebagai guru. Nah, setelah itu kita masukkan akun informasi pribadi kita, masukkan email, kata sandi. Nah, ini kata sandi juga. Nah, masukkan dengan lengkap. Yang tanda bintang-bintang ini wajib kita isi. Karena ini nanti akun ini akan kita gunakan selama-lamanya, jadi kita harus ingat akun kita sendiri. Kalau sudah selesai, nanti kita klik submit. Nah, setelah akunnya jadi, nanti kita langsung bisa login atau masuk di sini. Karena sudah ada akun, masuk di sini. Ini kebetulan ini akun LP, emailnya ini, passwordnya sudah ada di sini. Tinggal klik masuk. Nah, kira-kira seperti inilah tampilan akun, sama seperti tadi, cuman bedanya ini kalau sudah punya akun ada namanya di sini. Ini LP belum pasang foto. Nah, dan kebetulan LP sudah lewat level 3, jadi ada bintangnya 3. Nah, untuk melihat pelatihan terbaru, klik saja di sini. Nah, ini kalau akun saya ini tadi ya, untuk mengubah foto, semuanya di sini. LP nggak ada mau otak-atik dari awal masuk, masih seperti yang dulu. Nah, ini pelatihan. Kalau untuk mencari pelatihan terbaru bisa di sini. Tidak mesti pembatik ya Bapak Ibu. Pelatihan di sini ada webinar, ada seminar nasional, dan seminar-seminar lainnya yang diadakan oleh kementerian. Nah, di sini ada pelatihan terbaru. Coba kita lihat pelatihan terbaru.
Nah, ini ada di sini. Ada daerahnya langsung ada di sini. Kita lihat mana yang dekat sama kita. Tapi kalau memang dia online, kenapa tidak kita ikut juga yang punya daerah lain kan kalau cuma online. Ini Jawa Tengah juga ada. Semuanya itu berhubungan dengan TIK. Karena sekarang kita sudah berpacu dengan abad 4.0, nah, dan sedang mengejarkan target. Ini juga gunanya kita memperkenalkan pelatihan ini agar kita juga tidak gagap lagi dengan teknologi, dan juga siswa kita kalau kita sering mengarahkannya ke rumah belajar, mereka akan terbiasa dengan fitur-fitur yang ada pada alat-alat digital ini, karena mereka pada awal tahun 2021 nanti akan mulai melaksanakan AKM ya Bapak Ibu ya, asesmen itu. Nanti akan memerlukan teknologi informasi dan komunikasi ini harus ditingkatkan untuk kita lebih utama dan untuk siswa supaya mereka tidak gaptek lagi nanti pas ujiannya. Nah, ini kalau punya ilmu sekarang, apa yang telah kita daftar, misalnya tadi daftar di sini di selengkapnya, kita daftar tadi, akan muncul di sini pelatihan saya. Kita klik pelatihan saya. Ini pelatihan-pelatihan yang pernah LV ikuti. Nih, ada kuliah umum. Masih banyak lagi di sini. Nah, ini semuanya yang telah diikuti. Nah, kemudian kalau yang pembatik ini, kalau yang sekarang, dia kan per level. Sekarang di level 4, ini dia. Level 4 Provinsi Sumatera Barat. Kalau level 4 kita ada dipisahkan per provinsi. Level 1 itu belum, nanti mungkin Mbak Mumun akan menjelaskannya. Ini ada detailnya di sini. Sejauh mana sudah progres yang sudah dilaksanakan di level 4. Nah, ini 30 peserta se-Sumatera Barat, di sini dilihat. Nah, kita masuk ke kelas. Nah, kalau kita sudah terbiasa seperti ini, kita nanti nggak gagap lagi Bapak Ibu. Misalnya ada kompetensi guru, ada ujian-ujian yang pakai daring, kita nggak akan gagap lagi karena ada biasa menggunakan modul, ada aktivitas perkembangan, ada penilaian, ada anggota, dan diskusi. Di sini ada kegiatannya kalau level 4 ini seperti ini. Nah, dan yang LV laksanakan sekarang itu adalah untuk nanti mengumpulkan tugas akhir. Nah, ini kira-kira kalau yang pelatihan sekarang, kita kembali ke menu atasnya tadi. Untuk setiap kegiatan yang kita lakukan, Bapak Ibu, kita akan mendapatkan sertifikat langsung dari Kemendikbud. Cara menceknya, klik panah pelatihan ini, lihat sertifikat saya yang sudah kita dapatkan. Nah, sudah banyak ternyata Bapak Ibu, kemarin masih 3. Nah, ini yang level 1 yang jadwalnya panjang-panjang. Ini ada 20 Mei sampai 31 Mei, itu ada level 1 dulu. Kemudian 7 Juni ini level 2 yang implementasi. Nah, ini yang sertifikat kuliah umum. Kuliah umum waktu pembukaan level 4 secara nasional oleh Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim. Ini bisa kita unduh, bisa tetap kita simpan di sini. Selama akunnya kita ingat, simpan saja di sini, tidak apa-apa. Nah, ini sekilas tentang fitur pendukung dari portal rumah belajar yang bisa kita manfaatkan untuk perkembangan ilmu pengetahuan kita sebagai guru dalam bidang TIK. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, sekedar informasi Bapak Ibu, di sini kan LV berbagi di level 4. Nah, level 4 ini ada beberapa tugas akhir yang akan diminta. Nah, salah satunya itu sosialisasi. Yang kedua nanti ada membuat vlog atau video tentang bagaimana kita menggunakan inovasi yang kita lakukan tadi karena buat FPP tadi. Kemudian satu lagi blog. Nah, di sini kita pun diajarkan membuat blog. Kalau yang dari modulnya, blognya itu Google Site, Bapak Ibu. Cuman Elvi memakai blog yang lama, masih edit aja karena tidak buat baru lagi. Di sini ada semua rincian kegiatan pembatik. Nah, jika Bapak Ibu ada waktu, boleh singgah melihat-lihat apa saja kegiatan kami di sini. Nah, nanti kegiatan kita hari ini pun akan dituliskan di sini. Ini baru ini yang kemarin lusa, yang hari Rabu, kegiatan Rabu ini. Yang hari Kamis belum ditulis, dan yang hari ini tentunya nanti setelah kegiatan akan ditulis juga. Elvi rasa sekian presentasi pemaparan Elvi tentang rumah belajar, Bapak Ibu. Terima kasih atas
partisipasinya, telah mendengarkan Elvi memaparkan. Itu bukan mengajarkan Bapak Ibu, cuman berbagi sedikit yang Elvi dapatkan. Karena berbagi itu kan kita tidak perlu menunggu sempurna dulu Bapak Ibu. Walaupun Elvi masih jauh di bawah Bapak Ibu umurnya, Elvi mendapatkan ilmu ini, jadi Elvi berbagi sedikit agar ilmu yang Elvi dapatkan itu bermanfaat bagi kita semua. Nah, terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Elvi, Bapak Ibu yang berbahagia, luar biasa sekali apa yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Dimulai dari tadi pengenalan fitur-fitur rumah belajar Bapak Ibu ya, kita sama-sama sudah mendengarkan. Ada fitur utama, ada fitur pendukung ya. Kemudian Bu Elvi juga mengajarkan bagaimana caranya membuat akun, membuat login, kemudian implementasi akun tadi sudah dicobakan, bagaimana mencari sumber belajar, menggunakan wahana jelajah angkasa, fitur PKB ya, sampai ke praktik metode pembelajaran menggunakan Sole. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi memang kalau secara usia masih muda, tetapi pengalaman beliau pernah menjadi guru di daerah 3T dan sebagainya, ini membuat beliau lebih tangguh. Dan mungkin sekedar informasi, sebenarnya beliau saat ini sedang terpisahkan dari suami tercinta dan keluarganya karena beliau harus sendiri berada di karantina karena masih menunggu hasil ya pemeriksaan lab, apakah beliau memang dinyatakan positif atau tidak. Beliau sekarang berada di Baso ya Bu Elvi ya. Jadi luar biasa sekali semangatnya. Walaupun tanpa ada keluarga tercinta di sampingnya, tapi beliau tetap semangat untuk menyelesaikan program pembatik level 4 ini. Luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, saatnya kita buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat atau bisa raise hand ya. Di sini bisa saya lihat belum ada yang raise hand. Atau boleh langsung buka mic-nya kalau memang ingin bertanya. Dipersilakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya. Ya Bu Sofia Bu. Oh ya, dari mana Bu? Mohon diperkenalkan diri, nama dan tempat tugasnya. Silakan Bu Sofia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SD 24 Guguak Tinggi. Kami berterima kasih banyak atas penampilan atau penyampaian yang sudah disampaikan oleh Ibu Elvi tadi. Dan alhamdulillah kami bersyukur di sini karena dengan pemberian materi ini banyak menambah wawasan kami tentang rumah belajar. Dan kami sudah diperkenalkan berbagai fitur-fitur yang ada di dalam rumah belajar. Di sini yang mau kami tanyakan yaitu seandainya kita memiliki satu video pembelajaran gitu yang sudah kita kemas menjadi sumber belajar, apakah kita bisa memasukkan sumber belajar yang sudah kita buat itu ke ruang rumah belajar nantinya? Nah, itu yang mau kami sampaikan. Mohon penjelasannya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sofia dari SD 24 Guguak Tinggi. Luar biasa pertanyaannya. Ya, jadi ternyata Bu Sofia ini sudah punya video pembelajaran ya Bu Sofia ya. Nah, bagaimana memasukkan konten video pembelajaran yang sudah Bu Sofia buat ini ke portal rumah belajar. Bagaimana nih Bu Elvi? Mohon silakan ditanggapi. Ya, baik, menanggapi pertanyaan Bu Sofia, jika kita sudah mempunyai video pembelajaran, kita juga bisa berbaginya untuk masyarakat umum dan menguploadnya ke sumber belajar, Bu. Tapi nanti ada aturan-aturannya. Kita harus membuat dulu akun kita sebagai akun guru, akun di rumah belajar, intinya dulu buat akun rumah belajar.
Kemudian nanti kita harus perhatikan ada aturan-aturan agar konten kita diterima. Karena nanti ketika kita upload, nggak langsung muncul di situ, Bu. Nanti konten video kita itu disaring dulu, misalnya oleh ada pengkaji media namanya, nanti ada pengkaji materi. Jadi nggak langsung terpilih lah konten kita itu. Contohnya punya Elvi, Bu, waktu di level 3 implementasi kreasi, membuat video pembelajaran, Elvi buat. Sampai sekarang sudah 2 bulan, Mbak Mumun, ya. Di-upload. Belum diterima juga, Bu, karena lama proses pengkajian dan revisi pengkajian oleh pengkajinya. Pengkajinya itu sudah ditunjuk oleh pihak Pusdatin Kemdikbud, jadi prosesnya memang agak lama. Tapi kita bisa, Bu, pokoknya kita bisa mengupload asalkan konten kita itu sesuai, nanti tidak ada mengandung saranya, tidak ada mengandung iklan di dalamnya. Misalnya kita mengajarkan matematika, kubus misalnya, nanti kita ambil pula kotak-kotak makanan yang ada mereknya, atau balok misalnya kotak Pepsodent, jelas mereknya di situ, itu tersaring langsung konten kita tertolak. Nanti itu kan namanya kita iklan. Jadi kita Kemdikbud dia tidak menyaring hal-hal seperti itu, Bu. Makanya agak susah konten ini diterbitkan atau di-approve oleh orang Pusdatin. Tapi jika ada, kita coba saja, siapa tahu konten kita memang bagus. Jadi Bu buat akun dulu nanti, Bu, di Rumah Belajar. Nah, di situ kita buat nama kita, semua datanya. Di situ ada nanti unggah konten, kita unggahlah konten kita itu ke sumber belajar. Mudah-mudahan nanti konten Ibu atau salah satu guru di Ampek Koto ini dapat ada yang jebol diterima di sana, dan bisa kita manfaatkan untuk semua peserta didik di Indonesia ini, Bu. Begitu. Oke, benar. Oke. Terima kasih tanggapannya Bu Elvi. Memang benar ya Bu Sofia ya. Pokoknya walaupun kita belum diterima konten kita di portal Rumah Belajar, jangan patah semangat Bu Sofia. Kita bisa menguploadnya di akun YouTube kita dulu ya. Artinya apa? Sebelum bisa diterima, kita bisa berbagi dengan peserta didik kita, dengan sesama rekan sejawat. Bisa kita gunakan akun sosial media kita, bisa di YouTube, bisa di Instagram dan sebagainya. Artinya apa? Niat baik kita untuk berbagi itu jangan sampai terhalang hanya gara-gara kita belum di-approve. Itu mungkin Bu Sofia ya. Ya. Terima kasih banyak Bu Mumun sama Bu Elvi atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa memberi semangat kepada guru-guru hebat yang sekarang ikut webinar hari ini. Terima kasih. Amin, amin. Oke. Di kolom chat sudah nampak pertanyaan ini dari Nofrinaldi ya. Ini Bapak atau masih bujang ini nggak tahu pertanyaannya. Bapak yang pasti ya, Bapak Nofrinaldi menanyakan, guru yang bukan di bawah Kementerian Pendidikan bisa masuk atau tidak Bu Elvi, seperti kami di bawah naungan Kementerian Agama. Maksudnya bisa masuk login Pak Nofrinaldi ini kurang lengkap ini. Maksudnya gimana nih? Ada Pak Nofrinaldi? Halo? Sepertinya memang masuk bergabung membuat bergabung akun, ya, iya. Ya. Baik, Mbak Umun, jawab ya Mbak Umun. Silakan. Sebentar lagi berisik. Seperti di pesawat ya, di bandara ya Bu Elvi ya. Maklum ya Bapak Ibu, seperti itu kalau kita lagi di tempat keramaian seperti ini. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan Pak Nofri, tidak ada batasan mau dari Kementerian Agama, mau Kemendikbud, itu bisa Pak. Buktinya saja, Duta Rumah Belajar tahun 2019 itu adalah guru agama Islam dari Padang Panjang.
Bapak bisa lihat nanti di Facebooknya, namanya Rahmat Habibullah. Bapak itu adalah guru agama, ya Mbak Mumun ya? Iya, betul sekali. Pendidikan agama. Jadi karena Pak Rahmat itu sering dia memimpin doa untuk acara-acara kementerian karena dia yang guru agama sendiri, kan Mbak Mumun? Ya, jadi nggak ada spesialis. batasan mau Kemenak, mau Kemdikbud itu boleh karena akses untuk rumah belajar ini tak terbatas. Bahkan untuk sekolah luar negeri pun mereka bisa menggunakan rumah belajar ini, seperti yang kemarin itu ada yang dari Belanda, sekolah luar negeri ya? ada di Indonesia. Itu juga Bu Roro dia menggunakan fitur rumah belajar ini secara online karena kan online bisa diakses di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja bisa. Nggak ada batasan-batasan mau Kemenak maupun Kemdikbud. Seperti itu kira-kira Pak Nofri. Oke. Kemudian ada lagi dari Pak Donizer, ya, pertanyaannya, Bu, guru yang belum PNS apa boleh masuk dan bagaimana caranya, Bu? Waduh, ini pertanyaannya hampir sama ya dengan tadi ya. Kalau tadi benderanya yang berbeda, sekarang statusnya, ya. Iya. Kalau untuk membuat akun itu bebas ya Bapak Ibu, boleh PNS, boleh honor maupun kontrak. Umum pun bisa, masyarakat umum yang bukan guru, bukan siapa-siapa bisa. Itu bisa untuk membuat akun di rumah belajar. Mungkin yang Bapak ini tanya tadi untuk mengikuti pembatik itu juga tidak ada batasan, mau guru honor, mau kontrak, mau PNS bisa ikut Bapak. Seperti yang Duta Rumah Belajar Terbaik Nasional 2017, yang Ibu Roro yang Elvi bilang tadi, Ibu itu adalah guru honor sebenarnya. Guru honor awalnya, kemudian masuk ke swasta. Sampai sekarang pun beliau tidak mau PNS kan Mbak Mumun kan? Iya, karena SMP jam terbangnya masih di swasta dia, tapi kiprahnya di dunia pendidikan ini nggak tanggung-tanggung walaupun guru honor. Jadi tidak usah minder, nggak usah patah semangat. Nah, itulah salah satu motivasi yang bisa kita tiru dari sosok Duta Rumah Belajar Terbaik Nasional 2017 yang selalu mengatakan jangan pernah minder dengan status kita. Mau kita honor, kenapa nggak boleh harus ikut ini, ikut itu. Itu tidak masalah kalau untuk mencari ilmu atau menambahkan ilmu atau upgrade diri, tidak ada batasan mau honor ataupun tidak. Buktinya Duta-Duta Rumah Belajar tahun kemarin juga ada yang guru honor dari Maluku, dari Papua, bukan guru PNS menjadi Duta Rumah Belajar, mereka bisa, itu Pak Donizer. Jadi untuk mendaftarkannya, bagi yang honor, cukup pakai NUPTK saja, Pak. Syaratnya itu NUPTK. Kalau tidak punya NUPTK, NIK dari KTP kita aja sudah bisa mendaftar. Jadi tidak ada masalahnya mau honor atau PNS ya, Pak Doni. Oke, mudah-mudahan Pak Doni setelah ini langsung ya Pak Doni ya, siap-siap untuk mengikuti program Pembatik tahun berikutnya, betul. Kalau yang belum punya, dulu ya, Pak, jangan buat akun dulu, soalnya kalau nggak punya akun nggak bisa akses ya. Oke, jadi tadi pertanyaan-pertanyaan luar biasa sudah kita jawab. Apakah masih ada pertanyaan selanjutnya? Silakan, karena waktu kita. Tadi ada Pak Nofri tadi minta RPP-nya Mbak Mumun. Oh iya, ini langsung ke narasumber nanti ya. Nanti dikirimkan ya Bu Elvi ya. Nanti dikirimkan lewat Ketua Gugus, nanti Ketua Gugus yang akan membagikan di grup Gugus 2. Oke, tinggal diadopsi ya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah masing-masing. Oke, silakan, ada pertanyaan lagi? Atau kita minta dulu lah tanggapan dari Bapak Suryadim, apakah masih bersama kita Bapak? Halo Bapak, Mas Sivi? Nggak bisa lihat. Dulu, karena waktu sholat sudah mau masuk Bapak. Iya, mungkin Bapak-Bapak udah mulai siap-siap ya. Siap berangkat ke masjid ini Bu. Oke. Gimana Bu Elvi? 11:30 kita. Kalau tidak ada lagi, foto bersama dulu Mbak sebelum iya, benar-benar. Iya, Bapak Ibu. Oke, kita. ada pertanyaan lagi.
Oh iya, tetap layanan. Masih ada pertanyaan tuh, Mbak. Iya ya, dari Ibu Novarini, ya Bu Elvi dan Bu Mumun, kalau kita membuat video, apakah boleh kita memodifikasi video yang sudah ada? Video sudah ada, maksudnya video orang atau video apa ini Bu ya? Bu Novarini, ada Bu Novarini? Ada bersama kita? Ah ya, gimana Bu Nova? Silakan, silakan. Gimana maksudnya Ibu? Mungkin lebih jelas kalau komunikasi langsung. Nyalakan aja mic-nya, Bu. Nah, silakan dinyalakan. Lah. Tadi lah terang. Assalamualaikum, Revi dan Bun. Waalaikumsalam, Bu Novarini. Video pembelajaran itu misalnya kan kita ngambil video. Kita masukkan video saya sudah ada. Kan kita ambil video, misalnya di dalam kita membuat Powtoon itu kita masukkan video itu. Misalnya video yang sudah ada, video orang lain itu kita modifikasi dengan sudah ada. Ya, Bu Mumun dan Bu Evi. Oh gitu ya. Jadi Ibu mau buat video, kita mengcombine antara video kita dengan video yang sudah ada di Powtoon ya Bu. Nah, gimana nih Bu Elvi? Nah, gimana Bu Elvi? Kalau untuk di Powtoon karena dia online kan Bu kan, itu bisa kita gunakan. Tapi kalau dari video orang lain, kalau cuma untuk konsumsi siswa kita di sekolah saja itu boleh, nggak ada masalah. Cuman kalau untuk dipublish di rumah belajar ataupun YouTube itu nggak bisa pakai video orang Bu, langsung terdeteksi dia kita plagiat atau kena hak cipta kita. Kalau kena hak cipta ini bahaya Ibu, kita bisa dipenjara. Jadi untuk membuat video pembelajaran, kan sekarang Elvi lihat guru-guru di Gugus 2 sudah banyak membuat video nih, ada yang upload di YouTube. Hati-hati dengan hak cipta. Kalau menggunakan wallpaper misalnya kita harus lihat itu memang free atau bagaimana. Kalau tidak free nanti kita bisa kena hak ciptanya Bapak Ibu. Nggak bisa kita sembarang copy, sembarang download. Jadi harus hati-hati dalam memilih medianya, memilih animasinya pun ada juga yang punya hak cipta. Musiknya apalagi, musik kalau kena hak cipta itu bagi yang sudah mulai jadi YouTuber itu nggak akan bisa, nggak dihitung dia kalau musiknya kena hak cipta. Jadi kita harus pandai-pandai mencari atau memilih yang betul-betul free, tidak ada hak ciptanya. Jadi video kita itu aman digunakan Bu, kalau mau diposting di YouTube maupun kita upload ke rumah belajar. Seperti itu kira-kira Ibu. Kalau untuk konsumsi sendiri itu nggak masalah. Kalau untuk di sekolah saja nggak masalah. Tapi kalau untuk kita publish ke tempat yang lebih ini, sebaiknya kita memang betul-betul buat sendiri videonya. Oke. Seperti itu kira-kira hari ini. Ya. Gimana Bu Novarini? Penjelasan dari Revi. Jadi di sini kan videonya. Oke. Jadi Bapak Ibu ya, kalau kita ingin membuat konten-konten pembelajaran berupa video, kita harus hati-hati ya. Pertama, kalau kita memasukkan musik, pastikan kita mencari yang no copyright ya. Artinya yang tidak ada ini hak ciptanya dan kita bebas menggunakannya. Kalau memang kita menggunakan musik atau gambar atau grafis yang punya hak cipta, nanti ketika kita mau jadi YouTuber misalnya itu di-banned namanya, tidak dihitung, betul kata Bu Elvi, namanya tidak dimonet ya, nanti di-banned, ditahan. Koneksi saya putus-putus Bu Elvi. Enggak, lancar Bu, Mbak Mumun. Oh lancar, gitu. Oke, gimana Bapak Ibu? Jadi hati-hati tentang undang-undang hak cipta ya, walaupun kita ingin berkreasi, tapi jangan sampai nanti kita juga terjebak atau terjerat pada hukum ya. Jadi kita harus hati-hati. Kita pelajari juga tentang undang-undang hak cipta ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita menggunakan milik orang lain, benar-benar tidak kita sadut, tidak kita ubah ya, nggak masalah. Tapi kalau kita potong-potong, kemudian kita akui sebagai karya kita, ya, itu berbahaya Bapak Ibu. Kita
kita bisa diklaim oleh pihak lain. Nah, begitu. Apakah masih ada pertanyaan yang lain? Ini kalau bapak-bapak sudah mulai. Oke, mungkin sebelum kita tutup, saya akan melihatkan profil peserta pembatik level 4 ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi bagi Bapak Ibu yang lainnya untuk ikut menjadi peserta pembatik tahun depan. Izin share screen, Bu Elvi. Share screen, Bu Elvi. Mbak. Belum bisa share screen. Oh, hostnya itu terlempar sama Bu Yuliza. Bu, bisa pindahkan lagi, Bu. Ah ya, Bu Yuliza. Bu Yuliza apa Bu Nova? Bu Yuliza Harmen. Ah ya, Ibu. Bu, pindahkan lagi hostnya, coba, Bu. Bisa, Ibu? Bu Yuliza? Caranya, Ibu klik partisipan dulu, Bu. Klik partisipan. Terus? Ibu klik nama Elvi, nanti Ibu klik nama Elvi. Make a host. Tekan more yang di sampingnya. Ya, more. Ibu pilih nanti make host. Make host. Make host. Ah, ya, Bu. Yes. Oke, Yes, Bu. thank you. Terima kasih, Bu. Terbang dia. Sebentar umumnya. Ya, jadi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa lihat dari profil peserta pembatik level 4 dan sebagian besar adalah guru SD. Ya, jadi tidak ada pembatasan yang ikut ini siapa ya. Jadi semuanya bisa. Kita buka dulu. Oke. Aduh, bunyi-bunyi dah. Abi ya, Pak. Hah? Harusnya turnanya on off. Mbak. Alun. Ano ka mencalian siya peserta pembatik level 4 itu. Kalau kutanya, kalau kepain klik lah itu. Tuh left kan ada left, klik left tuh lah panggil. Kalau enggak boleh di chat. Izin left Bapak Ibu mau sholat Jumat. Boleh minta izin gitu. Di chatting tuh tulis. Tidak lari salah semua Pak Sur. Ayo, kalau tidak bisa Bu, lari salah mau Pak Sur Bu. Iya. Kabur sudah kabur. Anda minta izin di chat kan ya itu kan? Iya, kalau Anda lari salah Bu ya. Pak Buya Ya, kalau ingin yang tentu di chat izin izin live Bapak Ibu mau sholat Jumat kan gitu. Ya. Jadi Pak Buya tidak bersama kita lagi. udah mohon dimaafkan kesalahan. Menuju masjid. Pak. Iya. Pak Alek Pak Ilo lah. Ayo ikut dulu Bu. Pak Alek kalau ida ke di kalau dua lah ida ke sholatnya nyo. Oh 5 menit bisa.
Iya. Tinggal nunggu kamat dulu baru balik masuk masjid kan. Kan bantu katib masuk nek mimbar. Oke, ya, sorry. Nah, Bisa, Mbak? udah. Oke. Oke. Sudah, Bapak Ibu, sudah kita lihat bersama kan? Sudah tadi, oke. Jadi, Nggak tampil tadi, Mbak. masa nggak tampil? Ya, udah habis. Ya, ada. Nggak ada, mohon Nggak maaf. ada, screen-nya Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, kirain Ibu menikmati. Aduh. Udah tampil tadi. Ya udah nggak apa-apa karena Bapak Ibu sudah mau sholat Jumat ya. Jadi iya betul. Untuk closing statement dari Bu Elvi dulu, nanti Bu Yuliza ya. Setelah kita sudah sama-sama mengikuti webinar, ada pesan-pesan mungkin, silakan Bu Elvi. Bu Elvi dulu, nanti Bu Yuliza. Kalau dari Mbak Umun, kalau dari Elvi sendiri, tidak ada kata terlambat untuk belajar ya Bapak Ibu. Mau kita masih muda, udah tua, itu bisa semua. Nggak ada halangan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Jadi selagi kita bisa, kenapa tidak? Jadi sehingga kita dapat berbagi, dan berbagi itu pun tidak perlu kita tunggu harus banyak dulu ilmu kita. Walaupun sedikit, kita bisa berbagi agar bermanfaat bagi orang lain. Cukup segitu aja Mbak Mumun. Oke, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu jangan putus asa Bapak Ibu. Ini buktinya saya Bapak Ibu di peserta pembatik level 4 ini saya yang paling tua ya Bapak Ibu. Lainnya masih muda, masih kenceng-kenceng, masih gesit-gesit. Saya usianya 45 Bapak Ibu ya. Tapi saya tetap semangat, nggak mau kalah sama yang muda Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu ya harus tetap semangat. Saya akan buktikan bahwa saya dari kelompok tua juga bisa ya. Oke. Selanjutnya dari Bu Yuliza karena Pak Suryadi sudah tidak bersama kita mungkin. Silakan Bu Yuliza sekalian menutup webinar kita. Ya baiklah Bapak Ibu, Ibu Mumun, Ibu Elvi, kami dari Gugus 2 sangat berterima kasih atas ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan nanti kami dari Gugus 2 bisa mengikuti langkah Bu Elvi. Tentu Bu Elvi nanti tidak keberatan untuk membimbing kalau ada teman-teman dari Gugus 2 yang ikut ingin membuat akun mungkin di rumah belajar atau ikut mengikuti jejak Bu Elvi. Tentu kami mohon nanti kesediaan Ibu Elvi untuk membimbing mungkin kalau di chat tolong dijawab kan begitu. Nah, ya itu harapan. Jadi juga nanti di Gugus 2 itu banyak insya Allah itu banyak nanti akan bersemangat untuk mengikuti Bu Elvi dan juga Bu Mumun. Katanya tadi yang usia tua ya Bu Mumun ya. Semangat ya Bu ya. Ya, insya Allah yang muda-muda di Gugus 2 akan terbakar semangatnya Bu Mumun dan Bu Elvi. Oke, terima kasih ya. Bersedia Bu Elvi ya? Boleh Bu ya. Ya, cukup Mbak. Oke, sekarang sebelum kita tutup kita foto bersama Ibu ya. Oke, Bu Elvi. Bapak Ibu mohon kita ya Bapak Ibu yang kameranya belum on silakan diaktifkan. Terus kita membuat tangan kita seperti ini seperti atap karena simbol atau logo rumah belajar ya. Oke, Mbak Vi. Halo Vi. Biar lebih aja Mbak. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya 1, 2, cheese. Oke, selanjutnya Ibu, Bapak. 1, 2, bentar cheese. Mbak. Oh belum. Oke. Simpan dulu Mbak. Oke. Ini berapa layar nih? Lagi. Berapa screen-nya, Vi? 1 layar cuman sekali lagi. Gayanya bebas Bapak Ibu. Gayanya bebas Bapak Ibu. Oke, yang paling cantik. Banget. 1, Oke 2. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak. Baiklah Bapak Ibu, tiba kita di penghujung acara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang tetap bertahan sampai akhir. Terima kasih sudah mensupport kami, sahabat rumah belajar. Terima kasih juga kepada narasumber hebat yang pagi ini luar biasa. Semoga apa yang kita sharingkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kata-kata kalimat yang kurang pada tempatnya, mungkin ada yang tidak tersapa dan sebagainya. Sekali lagi saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuliza. Ya, sama-sama Bu Mumun. Iya, Bu Fauzia. Iya, makasih Bu. Bu Armi. Sampai ketemu lagi Bu ya. Sampai ketemu. Ditunggu kalau ke si Junjung Ibu. Insya Allah besok di gugus 3. Barusan ada kabar Bu Bapak kalau ingin bergabung besok di gugus 3. Kebetulan Kepala Dinas baru menghubungi Kabid Kasih. Besok ada mungkin ada Kepala Dinas karena Kasihnya baru konfirmasi boleh bergabung besok lagi Bapak. Bu Elvi, mohon di link yang di gugus 3 tuh besok Bu ya, di share gitu di gugus 2. Sebab kemarin yang di gugus 1 kami tidak bisa mengikuti karena linknya tidak ada gitu. Sebetulnya yang mau gugus 1, 2, 3 itu sama materinya Bu, cuman besok karena barusan ada kabar dari dinas, besok kebetulan Bapak itu bersedia datang, hadir bersama kita, boleh Bapak Ibu bergabung. Linknya baru Bu. dikonfirmasi. Linknya. Ya besok kan. Link masih di gugus 3 ya, besok, Bu. tolong Ibu share gitu. Ya, Ya sih Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Donizer, makasih. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Boleh, Pak. Bu, udah boleh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah. Terima kasih untuk semuanya. Mbak, pindah lagi hostnya Mbak. Oke, sorry. Elvi. Udah bisa keluar Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu, dia yang melanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.